Hai guys, welcome back to DOD. DOD Dinio. Dini. Yo, Hari ini, kita mau aduh, horor lagi. horor lagi. Padahal Oktober udah lewat Udah ya, lewat. tapi kita mau mereview lagi sebuah film Yang berjudul Kodrat. Apakah dari kalian sudah ada yang menonton atau belum? Oke, gak apa-apa sih kalau yang belum nonton ya. Dengerin Kalau yang udah spoiler. nonton ya, kalau yang udah nonton bagaimana serunya? Deg-degannya? Apakah kalian ingat mati? Ingat Allah? Hah? Gimana? Kalau saya sih pasti ingat mati. Ustazah. Ustazah Kodrat. Aduh, astagfirullah. Oke, pertama sih gue mau bahas kekeosannya dulu ya. Yes. Karena tiba-tiba ditelepon. Mu, lu udah nonton belum? And I was like, hah? Apa? Kodrat, gila lu harus nonton. Oh, shit. Terus gue kayak, oke, calm down. Tenang dulu. Yes, saya sangat menggebu-gebu dengan itu film ya. Sumpah gue jadi inget dosa. Itu kata yang keluar langsung. Terus gue kayak, oke, emang banyak gitu. Oke, gue nonton nanti tapi sabar, itu malam, lu nelfon gue malam. Iya, malam. Kayaknya abis Isya, abis maghrib, apa Kan gue habis pulang dari nonton tuh. Tuh literally kayak dia baru pulang itu selihat gue. Langsung gitu kan, yang diinget gue, kenapa lu nonton? Gue harus nonton, gue gak mau tahu harus nonton, kita harus review, kita harus nonton, aduh. Kelar nonton yang diinget gue kan takut ya, jadi mana filmnya begitu. Oke, itu sih ya, gue langsung kayak, oh karena gue lihat gitu di MTix gitu kan, boleh Iya, nggak disebut, boleh lah ya. Gue ngeliat gitu, gue nggak tahu mau nonton apa enggak karena barengan sama yang wanita bergaun merah ya. Nah, Bener-bener. ada dua barengan ya, jadi gue kayak, aduh yang mana ya gitu, yang bagus gitu kan. Nanti aja deh, pikir-pikir dulu gitu, dan akhirnya ditelepon, ya udah gua nonton kita bikin. Gua nonton gitu kan ya, jadi ya setelah saya nonton nih, gue baru pulang nontonnya, langsung gua kesini cus untuk mereview filmnya. Ini gue mau tanya ratingnya, kayaknya udah kelihatan ya kalau buat dia ya berapa ya. Tetap gua tanya 1000%, nggak, udah tuh kayaknya nggak ada nilainya deh, wah gila, nggak ada nilainya, itu saking bagus banget itu film, gila. Itu pun gue dikasih sama murid gue kali ini. Sensei nonton deh film Kodrat, Sensei suka film horor kan itu, iya suka nonton, tahu bagus itu. Dan sumpah ya, gue nggak tahu pemainnya siapa gitu kan, siapa aja. Pas gue nonton, wah Vino sama istrinya gitu kan. Terus gue kira paling kayak si Chin, karena kan ngeliat trailer itu kayak si Chin sama film yang Malaysia apa tuh? Gue nggak tahu yang Malaysia, gue tahu Munafik. Oh. Nah, gue pikir kayak gitu, memang ada beberapa hampir mirip kan. Pas nonton, wah anjir, inget dosa beneran gue. Ini ratingnya terpengaruh oleh banyaknya dosa apa gimana? Kayaknya inget karena inget mati. Ini film mengingatkan gue akan ibadah kayaknya. Oh gitu. Kalau dari dia berapa tadi, 1.000, 100.000 ya, whatever itu ya maksudnya. Kalau dari gue sih kira-kira gue kasih, awalnya gue tuh mau ngasih 7,5. Jahat ya gue. Karena gue melihat dari, gue nggak tahu, mungkin itu style dari style. dia punya kamera memang begitu gitu Ya, kan. Jadi biasa banget gitu dari sisi pengambilan gambar, terus gue nggak ngerti kameratografi yang gimana, cuman I feel itu ya basic aja gitu, cuman kayak ngambil gambar udah gitu, nggak ada yang gimana gitu. But setelah gue kelar, ekspektasi gue langsung jadi 8,5. Iya sih, lumayan 8,5. Tinggi loh, karena aku biasanya kalau rating film horor tuh nggak segitu sih. Nggak nyampe segitu. Ya oke. Dari ratingnya nggak beda jauh lah ya, cuma Ya. berapa lah ya. Gue mau apa ya ibaratnya ya, mungkin lebih ke karakternya ya. Oke, Gimana karakter. ya? Iya karakter lah ya. Gue nggak terlalu kenal sebenarnya sih. Jujur gue cuman kenal Vino sama istrinya, itu pun yang gue ikutin gitu. Literally gue nggak ngikutin Vino yang gimana gitu kan. Kemarin film dia yang terakhir aja gue nggak nonton. Oh ya, Miracle. Gue juga nggak nonton gitu. Dan istrinya juga gue cuman tahu namanya, tapi gue bahkan nggak tahu apa gue pernah nonton film atau enggak. Jadi dari aktornya
yang dia bayangan gue Vino tuh terakhir gue nonton Warkop ya, jadi Oh. agak susah nih ngebaliknya buat di horor gitu loh. Jadi gue agak pas awal makanya kenapa 7 tuh karena Vino gitu. Oh, oke, I see. Terus setelah kesini oke, ada karakternya dia dapet gitu, untuk si Bapak Ustadz Kodrat. Bapak Ustadz Kodrat ya. Gue karena pusatnya di dia ya, kayaknya ceritanya Iya, pusatnya di dia pusatnya di doang. dia. Ya nggak sih, kayak dia yang bener-bener disorot gitu. Iya, karena dia yang paling bertakwa kan, makanya dia pengen dijatuhkan gitu imannya. Anda imannya gimana? Ketawa, ini horor. Terus Terus kalau iman dari karakter yang lainnya gimana Dan? yang Randy Pangalila ya. Oh, itu yang Ustadz yang agak melencengnya ya Jafar. dia. Bukan agak, itu melenceng banget. Ya si Jafar apa Fajar? Jafar ya. Jafar. Ini mau langsung masuk ke ceritanya apa mau si karakter? Boleh, ya karakter dulu sih Karakter dan si Jafar sih memang Randy Pangalila tuh memang cocok ya menjadi laki-laki yang agak brengsek gitu ya. Memang sangat amat cocok gitu ya. Dendam kayaknya pemirsa. Enggak, Oh enggak. kan dia main sinetron juga kan di kalau nggak salah di salah satu TV swasta gitu lah ya, di 2 sinetron gitu, dan yang di sinetron pertama dia memang agak brengsek, yang kedua dia jadi baik hati gitu kan. Jadi pas nonton dia ada di film itu kayak wah gila, pas nih, wah gitu. pas banget, emang dia tuh cocoknya yang jadi agak brengsek gitu, kayak dapet banget feel-nya. Iya, feel-nya dapet sih dia ya, mukanya ekspresifnya. Iya, cocok banget. Cocok sih ya. Gue juga kagum sama yang kesurupannya. Iya. Gue gak ngerasa cringe. Biasanya kalau orang kesurupan acting tuh gue merasa kayak gitu. Yang jadi Alif ya, dua-duanya ya kan namanya Alif ya. Sama Itu yang jadi Jihan yang pertama. Oh, yang Jihan itu juga Nah, actingnya. kan? Semestinya jadi Alif sama Alif ini juga menurut gue kan dia anak kecil gitu kan. Tapi kira-kira 10 tahun lah ya? Kayaknya sih ada 10 atau 11 gitu ya. Masih kecil. Tapi actingnya tuh, acting kesurupannya tuh wah gila sih gitu. Menghayati banget. Kalau kita aja mungkin jadi orang dewasa capek gitu acting kayak gitu. Iya, teriak-teriak. Oke, itu karakter. Terus kalau dari ceritanya? Kalau dari ceritanya ya itu ya. Ya itu naon, orang belum nonton. saya jadi inget dosa. Kayaknya memang harus banyak ibadahnya, nggak boleh bolong-bolong saya, agar Dajjal tidak menghasut saya. Nggak disamperin sama siapa? Iya. Asula. Gue nggak ngerti spellnya. Gue udah nyari dan nggak ada keterangan sih Asula ini apa gitu. Tapi yang gue tahu memang ada pernah itu tuh kayak apa ya, hadis, karena bukan dari Quran ternyata, dari hadis kalau ada anjing yang keseluruhan badannya hitam tapi dia punya 2 titik putih di kedua kelopak matanya, itu bukan anjing hewan, itu adalah iblis, itu yang emang harus dibunuh gitu. Itu ada hadisnya dari Bukhari Muslim kalau nggak salah kayak gitu. Nah itu doang gitu, gue nggak dapet si Asula ini apa bagaimana, nggak dapet sih. Mungkin ini jelmaan aja kali ya, jelmaan si iblis ya. Ada dijelasin sih kalau nggak salah ya, si Vino ngomong ini tuh keturunan langsungnya iblis ya nggak sih? Iya, tadi sih ngeliat searching juga ya kita ya gitu, ada yang dari surat Al-Baqarah atau surat apa gitu dijelaskan kalau memang si Aswara itu ya, intinya iblis gitu. Si Aswalanya itu iblis. Cuma menyerupainya mungkin bermacam-macam gitu. Iya, nyerupainya macam-macam yang gue tahu gitu, bukan nggak tok anjing aja gitu. Nah, gue juga nggak terlalu ngelihat bentuk anjingnya secara utuh, gue rasa. Iya, anjingnya tuh kayak gue lupa deh kayak di film apa ya? Apa ya? Iya, pokoknya kayak pernah nonton film barat gitu, entah yang Woman in Black atau apa, hampir mirip gitu anjingnya gitu, hitamnya, legamnya gitu ya maksudnya. Ukurannya juga lumayan besar ya? Iya kayak gitu, hampir ukuran manusia duduk ya sih, tingginya. Kayak anjing Scooby Doo gitu, maksudnya kan dia gede kan. Iya, cuma warnanya aja legam ya. Kalau gue dari ceritanya bukan inget dosa sih kayak. Gue lebih apa ya? Gue merasa idenya cerdas karena dia mencoba untuk menciptakan kengerian dari yang relate sama orang Indonesia. Iya gitu. betul juga sih. Karena kesurupan itu kan mungkin yang kalau gue nggak tahu yang lain gitu. Gue tuh seringnya nonton kayak The Exorcism, terus kayak apa namanya Insidious gitu kan. Itu kan kesurupan juga gitu, dan ya gue merasanya nonton itu, serem gitu. Tapi pas gue nonton ini relate gitu. Gue kayak
Oke, gitu, karena yang dibaca juga kan ayat-ayat Iya, terus- Al-Quran kan. Ya pelet juga ya apa Sih santet ya, lah. santet ya, jatuhnya santet ya, itu juga relate di kita kan masih Relate-nya gitu. ke situ. Dia pinternya adalah dia ngambil sesuatu yang benar-benar relate biar kerasa. Nah, terus dia paduin tuh sama beberapa yang kayak di exorcism gitu kan, yang angkat-angkat lah, yang teriak-teriak, Ya, yang betul. muntah-muntah lah kayak gitu. Gua rasa ya, karena gue pas nonton tuh kayak ngerasa, oh gue ngerti tuh kesurupan tuh gitu maksudnya gitu harus dibacain apa kayak gitu. Dan yang mungkin agak kurang sih menurut gue, ada beberapa adegan yang mungkin bukannya jelek, lebih ke gue nggak paham gitu loh. Gue nggak paham Bagian apa lu? kayak misalnya pas dia tiba-tiba ditarik gitu kan dari penjara itu. Oh, Nah itu kan maksudnya ceritanya si yang itu kesurupan terus mau ngebunuh dia Iya, gitu kan. Ya I think kayak terlalu mendadak banget gitu. Itu pas di awal gitu. Ya nggak ada pemanasan gitu, ngerti nggak? Tapi awalnya gue suka ya. Awalnya kamera self, terus dia yang nanganin kesurupan anaknya yang pertama ya kan. Itu dia kameranya kan di sini pasti kan. Jadi kita kayak merasa kita tuh si kodratnya gitu. Kayak gitu, itu gue suka. Karena itu jadinya membuat kita di kacamata kita ngeliat kita yang di situ gitu. Kayak lagi main game gitu nggak sih jatuhnya? Iya, di kayak VR gitu. Visual itu. Oke, itu gue suka. Cuma sisanya kameranya gue harus bilang itu basic aja. Dia jual memang murni lebih ke cerita dan kerelatannya sama kehidupan orang Indonesia kebanyakan sih. Menurut gue ya, dari ceritanya ke situ sih. Kalau untuk horornya gimana tuh? Horornya ingat dosa lagi gue gitu. Kalau horor menurut gue sih nggak begitu horor ya, cuma lebih ke ngeri sih. Iya, ngeri ya. Lebih ke ngeri sih. Kalau dibanding dibilang horor, hantunya ya nggak ada sebenarnya ya. Iya, hantunya nggak ada gitu, cuma orang kesurupan gitu kan. Sama sosok anjing itu doang berapa Iya, kali anjing muncul? Cuma 2 kali. 2 kali ya, yang pas di pantai sama yang pas mau masuk ke Marsha Timothy doang. Si istri. Terus itu Kalau lebih ke ngeri aja sih. Yang pas yang siapa Oh, sih iya. Asianya mau motongnya, diri sendiri. yang dia pikirannya di ini kan, Dia hasut itu kan, sakit sakit, wah itu udah relate ke situ sih kata gue ceritanya. Maksud gue dia tahu, gue nggak tahu ya di agama lain, tapi di agama Muslim gitu setan itu memang tugasnya menghasut. Dan di sini tuh bener-bener dia menghasut gitu. Ini film biar orang tobat. Iya, emang harus tobat gitu ya, itu yang bikin kita relate kayaknya ya, karena kita tahu setan itu tugasnya menghasut gitu, bukan kayak The Exorcism kan gak menghasut kan, nakut-nakutin gitu. Ini menghasut kayak iya gue paham kan. Jadi di situ letak kenapa gue bisa bilang ini relate sama gue di situ kan, letaknya gitu, karena menghasutnya itu sampai menimbulkan pergerakan fisik dari yang dihasut. Iya, sampai itu ngeri juga tuh bagian jadi sayat, karena dia visualnya lagi di rumah kan, ketemu ayahnya kan, dihasutnya begitu. Dan sama beberapa scene sih, kalau gue merasa beberapa scene agak gimana ya, agak waste gitu loh, kayak misalnya mati lampu itu kenapa nggak bawa adiknya gitu loh, maksudnya agak nggak make sense aja. Kok lu ninggalin adek lu gitu, padahal udah bisa jalan kak gitu kan. Iya, ibu nggak tahu ibunya lagi kesurupan gitu kan, takut iya, maksud gue adiknya kan udah bisa jalan, kenapa ditinggalin gitu. Terus siapa lagi sih, ada lagi tuh kayak adegan ya berantem oke lah, walaupun agak menurut gue agak terlalu mau menyodorkan juga bela diri gitu. Ya emang filmnya ini laga kan, horor laga gitu. Pantes. Jadi adegan berantemnya tuh dibuat kompleks gitu. Gue pikir kayak ini horor ngapain perlu yang kayak gitu, tapi ya it's okay kalau emang titelnya udah ada laga horor gitu kan. Gue juga setuju sih, setannya nggak ada. Setannya nggak ada, cuma ngerinya itu loh, ngerinya aja sih. Sama acting orang-orangnya, dan gue suka banget latarnya di desa gitu. Ya benar, itu desanya keren banget sih. Kalau nggak salah itu Jogja deh, yang syutingnya ayat-ayat cinta bukan sih? Nggak tahu. Mas, yang itunya loh, yang padang pasirnya, yang pas dia yang mati itu. suri. Wah itu itu adegan yang bikin gua takut dosa. Oh itu. Itu awal. Ya udah awal itu yang pas udah ditarik ya kan, dia mati kan. Mati suri. Nah terus dia kayak itu.
terus dia sholat ya kan, Sholat terus 2 hidup rakaat. lagi. Hidup lagi. Nah itu disitulah saya merasa wah sholat gue harus nggak bolong nih sholat gue nih. Tapi emang kesana disampaikan berarti ya. Ya karena gue merasa itu yang pengen disampaikan gitu sama si pembuat filmnya Iya, ini biar gitu. kita sadar gitu ya. Pemainnya sebenarnya nggak banyak gitu kan. Iya. Mungkin kalau ditanya yang narik perhatian, bukan yang narik, apa sih yang narik penonton tuh Vino sama Randy kan, sama Iya, Marsha, Randy. 3 orang. Tiga orang. Sisanya kan juga ya pemain-pemain side-nya juga kayaknya nggak terlalu disorot bahkan gitu. Iya, walaupun terkenal tapi senternya ya mereka bertiga gitu. Bertiga. Oke, menurut ke apa ya kesimpulannya deh ya, kesimpulannya lu masih takut dosa? Enggak. Enggak, kesimpulannya gimana terus? Bagi gue sih ya film ini bagus gitu loh, bukannya mengingat dosa aja sih gitu, kayak relate aja di Indonesia gitu kan. Bagi kita juga kan ya, bukannya gue juga sok-sok alim ya, gue juga masih bolong-bolong. Mungkin dengan film ini tuh kayak oh yaudah gitu, kita harus mengapa ya Memperdalam bukan memperdalam iman kita. iman kita, lebih ke iman ya. Kalau misalnya Iya. ibadah kan masing-masing gitu, yang penting iman aja sih, karena kan kita nggak tahu kalau setan lewat kita main nusuk orang atau kita kesel atau apa gitu kan. Atau tiba-tiba kita Makes sense. bunuh diri atau apa gitu kan, itu juga kan dorongan dari setan kan, karena Iya. kita nggak punya iman. Karena memang di situ kan patokannya imannya lemah itu yang akan diserang gitu kan. Iya, pesan moralnya di situ sih. Mm. Jadi harus tebal Ya imannya. imannya biar kalau lagi gonjang ganjing itu nggak langsung pengen nusuk orang. Itu jadi ngeliat ke saya, mohon maaf akhir-akhir ini. Aduh. Oke. Wah. Kalau gue conclusionnya ya lebih ke ini film bagus, nggak mengharuskan dengan kamera yang gimana Iya. it's worth gitu mah. Ini udah bernilai walau tanpa kamera yang I don't know sih kamera apa ya, mungkin kamera-kamera yang udah canggih-canggih nggak perlu juga. sih. Jadi kalau conclusion dari gue ya walaupun kayaknya nggak terlalu familiar sih. Kalau gue lebih kayak itu kameranya nggak usah macem-macem dan dia udah bisa nampilin film yang horor. Sebenarnya jump scare juga bisa dihitung ya, nggak terlalu Iya, banyak jump scare. jump scare sih kalau menurut gue. Cuman memang yang menang itu di efek suara dia yang hus gitu. Iya, Ya nggak sih, di situ yang menurut gue juga build the horror gitu. Tapi overall I like it gitu. Awalnya gue nggak yakin mau nonton, tapi pas gue nonton oke, gue bisa menikmati. Jadi kalau yang belum nonton boleh banget untuk nonton, lu nggak akan kecewa sih kalau menurut gue ya, karena gue rasa ini semua kalangan ngerti gitu, masuk Iya, gitu, masuk sih. bisa paham gitu. Apalagi pas yang adegan yang bapaknya si Jihan ya, yang mamanya bunuh diri. Mamanya tuh, Ya, itu kan yang dia bilang mau ngambil tanah ya gini-gini. Iya. Itu sih udah kebaca banget kalau si Randy ini yang Memang yang trouble gitu. Ya kan? iya, udah awalnya gue kebaca juga banget. mikir kayak nih orang iya, kayaknya Ustadz Melenceng. adalah dia dalang dari segala dalangnya gitu. Walaupun di akhir Vino, Anda Ustadz mana pakai jeans kacamata hitam mogean gitu, tapi Anda cool. Tapi mengingatkan kita dengan almarhum Ustadz Jeffrey kan juga gitu ya. Oh iya, Keren, selalu keren gitu. boleh lah. Tapi aku suka gayanya. Gak bro, gue suka sih. Jangan lupa tonton pemirsa. Kita rekomen ya buat Kita nonton. sih rekomen banget sama film ini. Dan kita juga sedang menunggu film Keramat 2. Ya, belum Cepat ya? tolong. Kapan Iya, sih? belum. Lama kan ya belum. Tahu katanya sih bulan November ini, tapi kita tunggu aja. Tapi nggak tahu kapan. Oke, sekian dari kita untuk review film Kodrat. Makasih udah klik video kita. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Subscribe. Thank you, Dadah. bye-bye.